Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wala haula wala quwata illa billah wa ba'd. Ikhwatal iman a'azakumullah jami'an. Pertama kali saya mengucapkan salam hormat yang kami muliakan, kami hormati ya Bapak Imron Rosyadi tadi selaku ya founder atau penggagas dari Kala Momiji ini, juga buat pengurus ketua dan pengurus DKMI Jepang dari berbagai macam wilayah yang tidak bisa disebutkan satu persatu karena saya sendiri nggak hafal wilayah di Jepang. Dan tentu juga buat seluruh penyimak yang hadir di kesempatan di malam hari ini di waktu Indonesia bagian Barat sekarang pukul 18.41, tentu di Jepang sekitar 2 jam lebih cepat, sekitar pukul 20.41 ya, menjelang pukul 9. Semoga Allah memberkahi kita semua yang hadir walaupun via daring, dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Kita berada di penghujung atau mendekati bulan Ramadan ya, detik-detik di mana 10 hari lagi kurang lebih kita memasuki bulan yang penuh mulia, dan ini adalah salah satu yang kita harapkan akan memberikan perubahan bagi Ramadan kita agar jangan Ramadan yang biasa-biasa saja. Karena kalau dihitung dari usia kita, saya misalnya udah 41 tahun, berarti sudah 41 kali saya mengalami Ramadan. Di antara kita yang sudah berumur 50 kali mengalami Ramadan, yang mungkin 17 kali mengalami Ramadan. Adakah Ramadan yang kita alami hari ini atau tahun ini sesuatu yang istimewa? Khususnya apa? Kan kita khususnya bagaimana apa ayat Allah yang menjadi perhatian yang kita selalu bawa kemana-mana sebagai pengingat, yaitu surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi ayat ini sebenarnya mengingatkan paket yang tidak bisa kita lepas dalam hubungan berkaitan dengan akhirat, bahwa diri kita dan keluarga adalah paket yang tidak bisa lepas. Bahwa kalau kita dalam hal ini ada seorang ayah, bahwa ayah yang dalam hal ini yang merasa selamat di akhirat bukan yang sekedar memikirkan kepentingan dirinya. Ya, justru nanti di akhirat dia akan mengalami sebuah hal yang mudah-mudahan tidak terjadi bagi kita, yaitu musibah ketika di mana manusia sudah saling menggugat. Ya, Syekh Abdullah Nasirwan mengatakan hari kiamat itu hari di mana manusia itu sudah merasa menjadi makhluk yang egois, memikirkan dirinya, yang penting selamat nanti pada saat di akhirat. Ya, dan ini disyaratkan dalam surat Abasa, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Hari di mana manusia itu ya lari daripada saudaranya, kemudian lari daripada ibu bapaknya, dan lari daripada istri dan anaknya. Itu hari di mana kita memang menunjukkan sifat egois. Dan itu memang sejatinya menjadi ciri khas ketika nanti orang di akhirat. Bagi yang merasa bekalnya di akhirat kurang, dia akan mencari cara gimana caranya masuk surga. Dapatlah dia ketika akhirnya dia mikir, wah si fulan pernah fitnah saya dan saya bersabar selama di dunia. Maka di hari itu dia minta sama Allah, ya Allah dengan keadilanmu, ku minta agar si fulan yang pernah memfitnahku dan aku bersabar, tapi aku tidak ingin pahalaku ya hari ini yang ku rasa kurang, aku minta tambahan dari pahalanya dan dosaku kembalikan kepadanya. Seperti itu. Dan yang paling menyedihkan kalau ternyata gugatan antar manusia ini di hari kiamat, kata Syekh Abdullah Silwan, terjadi antara ayah dan anak. Di mana sang ayah yang merasa di dunia dia rajin sholatnya, puasanya, baca Qur'annya, tahajudnya, sodakohnya, hendak melangkah ke surga karena sudah ditimbang pahala besar, maka datanglah seorang anak yang mengatakan, duhai Allah, Engkau maha adil dan Engkau maha tahu ya Allah. Bahkan sebelum kau menggugat aku mengatakan ini, kau sudah tahu apa yang akan aku katakan.
Aku tidak ragukan ayahku dengan ibadahnya, sholatnya, puasanya, baca Qur'annya, dan ibadah lainnya. Tapi engkau juga maha tahu bahwa ayahku tak pernah menjalankan apa menjadi tanggung jawabnya yang disebutkan dalam surah At-Tahrim ayat 6. Dia memikirkan dirinya, lupa bahwa dirinya satu paket dengan aku dan pasangannya. Maka di hari ini ya Rob, ketika ayahku di dunia tidak menjalankan kewajibannya, tidak pernah mendampingi aku, padahal di bulan-bulan Ramadan misalnya aku membutuhkan pendampingan darinya, tidak pernah mengenalkan aku akan engkau, tidak pernah mendidik aku, tidak pernah ngajak ngobrol aku, maka di saat hari ini aku tidak lagi tahu dari mana pahalaku akan membawaku ke surga. Kumohon, aku minta pahala ayahku, dan itu yang paling menyesakan. Jadi inilah salah satu yang mudah-mudahan menjadi pengingat khusus di antara kita para ayah. Bagi kita yang belum jadi seorang ayah, ini juga pengingat bahwa tanggung jawab di dalam Islam berkeluarga itu adalah sangat besar. Di balik nikmatnya pernikahan yang seringkali diprovokasi ya bagi jomblo kan. Jomblo kan seringkali diiming-imingi ya tidur sendirian tiap malam meluk guling bantal. Kita dong jelas meluk siapa. Ya ATM aja udah bersama, kamu masih mandiri aja kan gitu ya. Kita ngenes, kita kebayang bahwa aduh pengennya punya pasangan, tempat kita memadu kasih syahwat dihalalkan. Tapi kita lupa di balik nikmatnya ada sebuah tanggung jawab besar. Di mana tanggung jawabnya? Seorang ayah punya visi yang jauh. Di antara visinya adalah menyelamatkan diri dan keluarganya dari api neraka. Diri dan keluarganya harus selamatkan dari api neraka. Artinya apa? Bahwa mereka berharap cita-cita mereka, keluarga mereka bukan hanya keluarga di dunia. Mereka berharap menjadi keluarga abadi, yaitu keluarga di surga yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang disebut infinity love, cinta yang abadi adalah cinta yang terkoneksi sampai ke akhirat. Dan itu disyaratkan lewat dua hal ya syaratnya. Yang pertama adalah yang disebutkan dalam surat At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattabathum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang beriman kepada Allah kemudian keimanannya diikuti oleh anak cucu mereka. Ya, maka mereka dalam hal ini kami sambung kembali mereka nanti di akhirat ya, alias dipertemukan. Makanya sungguh penghubung koneksi kita di akhirat bukan karena kita pernah satu kantor di perusahaan yang sama, bukan karena kita dulu pernah sama-sama tinggal di Jepang, bukan karena kita punya satu kesukaan sama-sama penggemar sushi, penggemar takoyaki, bukan. Kita dikumpulkan karena punya satu hal, yaitu punya sama-sama iman. Makanya kalau tidak ada iman, maka berakhirlah keluarga tersebut sebagaimana yang dialami oleh Nuh dan keluarganya. Anaknya Nabi Nuh yang paling disayang, belahan jiwanya, buah hatinya. Tapi di hari akhir pada saat dia hampir saja ditenggelamkan, Nuh masih mengajaknya dengan kata-kata yang lembut. Ya bunayya, irkam ma'ana, walatakum ma'al kafirin. Wahai anakku sayang. Dan ini kita belajar dari Nabi Nuh. Bagaimana Nuh tetap memanggil lembut anaknya dengan panggilan Ya Bunaya. Betapa hebatnya Nabi Nuh mengajarkan bahwa puncak dari cinta adalah seseorang memanggil yang lain anggota keluarganya dengan panggilan istimewa meskipun orang tersebut mengecewakan kita. Ini dahsyat. Karena kenapa? Karena umumnya kita manggil sayang ini sama anak itu pada saat anak lagi berbuat baik. Ya, habis hafal Quran. Masya Allah sayangnya papa sini. Habis misalnya bantu mamahnya di dapur, ya Allah cintanya papa hebat sini. Sayang cinta kita ucapkan saat anak berbuat yang baik. Tapi bisa nggak lisan ini mengatakan tetap cinta ketika anak kita melakukan hal yang menyesakan dada? Entah mereka mungkin misalnya maaf itu nggak mau sholat, ada yang DO dari sekolahnya, ada yang melakukan perbuatan tercela, membunuh, berzina. Bisa nggak seperti Nabi Nuh yang mengatakan ya bunaya. Pada saat itulah Nabi Nuh ya tetap mengajaknya, tapi memang dasar anaknya ini yang namanya Yam ini, Nuh punya 5 anak, yang pertama Syam, yang kedua Ham, yang ketiga Yafis, yang keempat bernama Yam atau Kan'an, yang kelima bernama Abir. Abir ini anak bungsu yang sudah wafat sebelum peristiwa banjir dahsyat, yang yang kecil namanya Yam atau Kan'an yang keempat. Yam ini ternyata kafir, dan kafirnya nggak sembarang kafir, namanya kafir radikal. Wih. Kalau dengar radikal serem juga. Radikal itu kata radix. Radix itu akar.
Sesuatu yang mengakar disebut radikal. Saking mengakarnya nggak bisa tumbang. Itulah yang disebut radikal. Tidak mudah tumbang alias itu radikal. Makanya pohon-pohon yang kena angin dahsyat kemarin kalau konon ada gempa di mana di Jepang, ketika digoyang atau kena angin dia nggak tumbang, itu pohon radikal namanya. Pohon radikal banget. Kenapa? Saking mengakarnya. Nah, anaknya Nabi Nuh sebut kafir radikal. Kenapa? Buktinya diajak naik perahu pada saat banjir datang masih nolak. Orang mau diselamatin dari banjir, dia mah nggak mikir apa panjang. Ayo Pak, iya nggak apa-apa. Tapi karena berpikir, papaku beda keyakinan sama aku. Aku nggak percaya dengan Tuhannya dia. Aku diminta dia percaya. No, gitu ya. Saking radikalnya dia. Makanya saat itulah anaknya mengatakan, qal sa'awi la jabalin yasimuni minal ma. Enggak, saya akan lari ke atas bukit, saya enggak akan kena air. Maka akhirnya Allah menghantamnya dengan banjir dan matilah dia. Apa yang terjadi? Menangislah Nabi Nuh seraya berucap, Ya Rob innabni min ahli. Ya Rob innabni min ahli. Berulang-ulang. Wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku anggota keluargaku. Sesungguhnya dia anggota keluargaku. Diulang-ulang. Dan Allah tegaskan, dan ini yang membuat kita menyadari betapa keluarga itu punya batas dan syarat. Apa kata Allah? Ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Wahai Nuh, dia bukan anggota keluargamu. Jadi syarat bagaimana seorang itu disebut anggota keluarga ketika beriman. Ketika dia meninggal dalam keadaan kafir, maka istilah anak muda Jakarta, lo, gue, en. Selesai. Tidak ada lagi penghubungnya. Maka itulah yang terjadi ketika kita lupa bahwa tugas pokok ayah membawa keluarganya agar masuk surga, syaratnya iman. Yang kedua, disebutkan surah Ar-Ra'd 2:23, Allah berfirman, Jannatu adni yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden yang kalian masuk ke dalamnya. Jadi disinilah salah satu nama-nama surga yang wajib kita kenali sesuai dengan kelas-kelasnya. Jadi surga itu punya beberapa kelas seperti layaknya kamar hotel. Yang paling tinggi namanya Presiden Suite, namanya surga Al-Wasilah. Ini surga khusus untuk baginda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana jelaskan Ibnu Abbas ketika menafsirkan doa yang diajarkan ba'da kita mendengarkan azan. Allahumma rabba hadhid da'wati tammah wa siratil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah. Wasilah di sini maknanya surga wasilah, diantaranya ini khusus untuk baginda Nabi, Presiden Suite. Cuman satu, the only, yang kalau di Dubai itu konon satu malamnya itu sekitar 1,5 miliar, ya satu malam. Ya, cuman untuk menumpang merem 1,5 M ludes, katanya begitu di Burj Khalifa. Dan itu ada di surga wasilah. Surga yang level kedua namanya disebut Executive Suite, atau yang disebut sebagai Executive Suite-nya adalah khusus yang disebut Jannatul Firdaus. Surga Firdaus untuk para nabi selain Nabi Muhammad, orang-orang siddiq, orang-orang jujur, orang-orang syuhada. Dan berikutnya adalah orang-orang soleh. Inilah disebut Executive Suite. Yang level berikutnya Family Suite. Di situ untuk para keluarga berkumpul disebut Jannatu Aden, surga Aden. Surga Aden atau surga Aden ini adalah khusus untuk keluarga. Dan syarat untuk masuk ke sana adalah selain iman adalah waman solaha, bersama orang-orang soleh yang melakukan amal baik, yaitu dari bapak mereka, dari istri-istri mereka, dan juga dari anak mereka. Masya Allah. Jadi syaratnya adalah iman dan amal soleh. Maka dua syarat inilah yang kita ingatkan. Bulan Ramadan yang mau datang ini insya Allah membuat kita menyadari, oh berarti seorang ayah tanggung jawab. Gagal ayah dalam hal ini karena membawa keluarganya untuk bisa mendapatkan yang namanya gerbang akhirat, pertama kali yang ditanya adalah ayah. Kenapa? Karena kegagalan ayah ini apakah karena kesalahan, karena kelalaian, atau memang karena hidayah Allah yang tidak sesuai dengan usaha. Itu beda perkara. Saya sudah usaha, Ustadz. Saya ajak anak saya ajak istri saya, tapi dia tidak mau. Maka seperti Nabi Nuh yang tetap Allah puji sebagai Rasulul Azmi, maka ayah seperti ini selamat dari siksa neraka. Tapi jika ayah dalam hal ini anaknya tidak diurus, istrinya juga disebabkan kelalaiannya, Ramadan sibuk kayak nyari duit.
Dia yang dipikirin adalah gimana biar bisa mudik. Nah, mumpung Indonesia saat ini sudah bisa mudik katanya asal pakai booster gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman di Jepang sudah booster sekarang. Kalau enggak berat-berat nih Indonesia ini banyak persyaratannya untuk mau mudik aja booster. Giliran nonton Mandalika kagak. Ya, padahal makanya bersyukurlah kalau kita mudiknya ke Mandalika. Ya, yaitu nggak usah pakai booster. Nah, ini salah satunya seperti itu. Ya, ketika kita menyadari bahwa wah kita nih mikirnya yang penting nyiapin tiket, uang, maka yang Ramadan kita pikirin adalah duit, 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 piti, 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 cuan, cuan, cuan. Ya, saya nggak tahu kalau Jepang bahasa uangnya apa. Pokoknya uang, uang, uang. Yang dipikirin uang aja. Maka dia telah melalaikan tanggung jawabnya dan inilah salah satu hisab yang berat. Makanya judul kali ini memang sedikit ya agak berbeda. Saya izin ya, sebentar aja nih istri saya nelpon kayak dia dalam perjalanan agak tersesat karena dia nggak biasa pulang malam. Bentar ya. Moga Ustaz. Afwan ya. Mohon maaf ya karena jadi sebenarnya jadwal saya hari ini jemput anak karena jadwal pesantren anak saya homeschooling, jadi ada jadwal berkhidmat di sebuah pesantren setiap pekannya dan biasanya saya jemput maghrib tapi karena kajian ini dimulai maghrib jadi saya minta istri tadi dan biasanya istri kalau nyupir malam-malam ada problem ya tapi alhamdulillah nggak ada masalah. Nah kembali berarti Ramadan ini harus dijadikan sebuah pengingat dan kalau ditanya tapi judulnya serem lah Ustadz. Kenapa judulnya nggak yang begitu? Kadang-kadang kita judulnya agak sedikit manusiawi lah. Ya saya paham itu bahwa manusia kalau dia takut-takutin nggak suka. Makanya judul ini di pengantar buku yang kami tulis ya agar ayah nggak masuk neraka ini kita sejatinya mengingatkannya bahwa buku ini bukanlah buku yang diperuntukkan buat orang yang belum berakal. Buku ini peruntukan buat ayah yang jelas berakal karena peringatan untuk ancaman ini sejatinya metode yang dijelaskan juga dalam Al-Quran. Setelah ayah diberikan kabar gembira, sudah sering diingatkan tentang keutamaan-keutamaan jadi ayah. Dan memang metode Islam kan cuma dua. Wa ma arsalnaka illa mubasyira wa nadhira. Tidaklah engkau diutus Muhammad kecuali kasih kabar gembira dan peringatan. Cuma dua metode itu. Kabar gembira, peringatan. Kabar gembira saya yakin sudah sering didengar. Ayah yang mendidik anaknya di dunia dapat qurrata ayun anaknya, di akhirat dapat hadis yang disebut dapat pahala seperti hadis disebutkan oleh baginda Nabi dan hadis riwayat Ahmad. Innar rojula la turfa'u darajatahu fil jannah. Sesungguhnya ada seorang ayah, rojul itu laki-laki berarti ayah, diangkat derajatnya di surga. Ayah ini diangkat derajatnya. Fayaqul anna lihadza. Dia bertanya heran, lah kok bisa? Dia nanya ini karena dia mikir perasaan ibadah dia di dunia biasa aja. Ya, dia nggak merasa istimewa, nggak mungkin Allah salah hisap. Dia sadar sama di dunia ibadah dia yang wajib-wajib ya. Dia selama ini jarang sholat sunnah, biasa sholat wajib doang. Dia juga jarang puasa sunnah, ya sekalinya puasa sunnah pas berat badan nambah. Dia sadar, dia juga jarang puasa. Kok bisa? Fayuqal bi istighfari waladikalak. Hal ini karena doa dan istighfar dari anakmu. Masya Allah. Salah satu beruntungnya orang tua itu setiap anak berdoa setelah kita tiada nih. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, akan mengangkat nanti di akhirat derajat ayahnya. Surganya surga tertinggi. Masya Allah. Ya, itu kabar gembiranya. Tapi udah dikasih kabar gembira banyak ayah nggak gairah. Maka metode Islam adalah metode yang mengingatkan bahwa di balik kabar gembira itu harus ada peringatan, warning. Ya, jangan sampai gagal, take it or lose it. Jangan sampai ayah hilang ngambil kesempatan ini. Di antaranya adalah ayah harus ingat pesan Allah tentang pendidikan anak juga mulai dengan bahasa-bahasa ancaman. Lihat surat An-Nisa 9. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Hendaklah takut kata Allah. Waspadalah kalian, takutlah kalian jika kalian meninggalkan anak-anak yang lemah yang ada di belakang kalian. Jadi salah satu yang diingatkan Allah tugas ayah adalah, hai para ayah, hai para pendidik, jangan kau tinggalkan anak-anakmu anak yang lemah.
Jangan sampai kau tiada, anakmu ternyata jadi anak lemah. Nah, lemah di sini lemah apa Ustadz? Apakah lemah fisik nggak bisa lari 3 putaran, 5 putaran, atau dengan angkat barbel 15 kilo langsung tepar? Bukan. Lemah di ayat ini pakai terminologi da'fun, di'afan. Da'fun itu lemah yang bukan sekedar fisik. Kalau lemah fisik, Quran punya istilah sendiri namanya wahnun. Wahan itu lemah fisik. Lihat surat Luqman ayat 13 ketika Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu. Kami wasiatkan manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya dalam keadaan lemah fisik disebut wahnan. Makanya kalau lemah fisik wahnan, Allah tidak mengecam gini, hai para ayah, jangan kau tinggalkan anakmu jadi anak yang lemah fisik, tidak. Lemah di sini adalah lemah mentalitas yang nanti akan kita hubungkan dengan tradisi dan tugas di pokok bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini berarti membantu para ayah untuk membantu supaya ayah jangan sampai membuat anak lemah. Dan menariknya bulan Ramadan ini mengajarkan kita tentang satu goals yang kalau kita pikirkan goalsnya ini di awal buku ini, bagi yang sudah punya, sudah pada baca belum ya? Belum nyampe ya ke Jepang ya, karena baru terbit juga ya. Ya enggak? Kalau ke Jepang juga ada sih pengirimnya, ada apa? Kita punya khusus ekspedisi ke Jepang. Kalau ada yang mau pesan silakan. Tapi kalau buku kita ini boleh dibilang kita nggak cetak lagi dan stoknya terbatas. Jadi kemarin 3.500 habis ya. Mudah-mudahan masih ada. Nah, tapi ya intinya bahas di sini aja. Nah, di antaranya adalah poinnya adalah ternyata Ramadan punya goals yang selama ini nggak kita pikirkan. Di antara Ramadan itu goalsnya adalah apa yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Bustanul Wa'izin wa Riyadus Sami'in. Kata Ibnul Jauzi, sebuah tamsil yang mungkin kita sudah pernah dengar dan saya mengulangnya. Kata beliau gini, asyuhuril ifna asyara ka auladi Yakub alaihi wa alaihi salam. Bulan yang 12 diibaratkan anak-anaknya Yakub yang juga 12. Jadi bulan yang 12 ini mulai dari bulan bulan Muharram, bulan Syawal dan sebagainya itu ada 12, itu seperti anak-anaknya Yakub alaihissalam. Ya, wa syahur Ramadan baina syuhur kayus baina ikhwati. Dan bulan Ramadan di antara 12 bulan yang lain seperti Yusuf di antara saudara-saudaranya. Ya, fakama Yusuf ahabul auladi ila Yaqub, kadzalika Ramadan ahabus syuhuri ila alamil ghuyub. Sebagaimana Yusuf paling disayang oleh Yakub dengan keistimewaannya, demikian juga Ramadan paling disayang Allah dengan keistimewaannya. Maka antara Ramadan dan Yusuf ada sebuah tamsil yang itu dibikin oleh Ibnu Jauzi. Apa maksudnya? Bahwa Ramadan kita punya target mencetak Yusuf baru. Ramadan mencetak Yusuf baru. Target Ramadan adalah mencetak anak setangguh Yusuf. Inilah target para ayah. Berarti yang ditarget apa? Setelah Ramadan muncul Yusuf baru. Maksudnya Yusuf baru ini apa? Apakah anak kita akan seganteng Yusuf? No. Bukan itu. Banyak ibu-ibu salah paham. Seperti sebagian ibu-ibu kalau lagi hamil, Bu, hamil baca apa? Surat Yusuf, Ustadz. Oh, kenapa Bu baca surat Yusuf? Biar anak saya ganteng, Ustadz, kayak Yusuf. Saya bilang susah, Bu. Ibunya kan kayak gini. Bapaknya kayak gitu ya. Susah juga ya. Ya, ganteng tuh genetik. Kita ini salah memahami kenapa dulu ulama mengajarkan kita baca surah Yusuf. Bukan karena pengen ganteng kayak Yusuf, karena meniru ganteng Yusuf saya katakan susah, bahkan mustahil. Karena Rasulullah mengatakan utiya Yusuf bisyatril husni. Yusuf itu dikasih setengah ketampanan laki-laki di muka bumi. Itu bayangkan. Setengahnya milik Yusuf. Ya setengah lagi dibagi-bagi sama laki-laki sejagat. Jadi saya aja mungkin dapat ampasnya gitu ya. Susah, gantengnya Yusuf itu nggak bisa ditiru. Dalam kitab Mahabbah jelaskan Yusuf itu saking gantengnya, rakyat pernah kelaparan karena beberapa bulan gak makan, melapor kepada Yusuf. Begitu melihat wajah Yusuf, laparnya hilang. Itu efek kegantengan, bikin kenyang. Masya Allah. Jadi kalau kita yang ganteng-ganteng ini Ramadan sering-sering ya di hadapan para yang puasa, langsung kenyang sebagaimana rakyatnya Yusuf melihat yang ganteng hilang laparnya. Itu saking gantengnya Yusuf. Nah, maksudnya adalah Yusuf kita tidak seperti itu.
Yang kita pengen adalah bukan seperti gantengnya seperti Yusuf itu, bahwa karakternya seperti Yusuf. Maka di dalam buku ini kita bahas bahwa Yusuf dipilih oleh Allah sebagai contoh dalam pendidikan anak, bahkan kisah Yusuf dipilih sebagai kisah terbaik agar kita pelajari minimal 3 ketangguhan, lawan dari 3 kelemahan yang disebutkan di surah An-Nisa ayat 9 tadi. Bahwa anak-anak harus seperti Yusuf. Ya, dan pelajari kisahnya. Makanya di antara hikmah kenapa ibu-ibu pada saat hamil suruh baca kisah Yusuf, agar kita bisa meneladani apa yang disebut Allah, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepada Muhammad kisah yang terbaik. Jadi kalau ditanya, apa kisah terbaik yang ada dalam Al-Qur'an, gak usah ragu, ini jawaban Allah. Kisah Nabi Yusuf. Itu kisah terbaik. Oh, kisah Yusuf kisah terbaik. Iya. Bukan kisah Muhammad, bukan, karena kisah dalam Al-Quran itu kisah Yusuf terbaik, dan pilihan terbaik ini bukan karena siapa orangnya, tapi pertama kata Ibnu Katsir, karena kisah Yusuf kisah yang paling lengkap diceritakan dalam Al-Quran. Maksudnya apa? Kalau Nabi lain itu cuma fragmen-fragmennya dan tersebar di banyak surat. Ada kisah Nabi Ibrahim, ada surat Toha, ada surat Ibrahim, ada surat Al-Baqarah, kisah Nabi Musa juga gitu. Khusus Yusuf dari awal sampai akhir ada dalam surat Yusuf. Yang kedua ini yang mau kita lihat, Yusuf mengajarkan tentang hikmah bagaimana pelajaran hidup manusia yang melewati 3 ujian, dan inilah kekuatan yang harus kita bangun. Pertama, seseorang anak baru disebut kuat kalau dia sebut al-qawiyyu alal masyaqqah. Dia harus kuat melewati ujian kesulitan. Yusuf contohnya. Yusuf ini adalah anak yang teruji mampu melewati ujian kesulitan. Buktinya apa? 7 tahun dia di dalam keadaan dicemplungkan ke sumur akibat makar saudaranya yang cemburu. Dia dicemplungkan ke sumur melewati malam-malam dingin dalam keadaan sendirian. Kemudian ditolong oleh beberapa orang, ya, diantaranya yang saat itu beberapa orang itu malah menjadikan dia budak, ya, bukan dijadikan sebagai pekerja, jadi budak. Budak itu kan cuman dikasih makan, nggak dikasih gaji, dioper ke majikan sana majikan sini, dijual, bahkan akhirnya sampai kepada Zulaikha, sampai akhirnya dia masuk penjara, ya, 2 kali masuk penjara. Kebayang nggak, anak muda umur dari 27 tahun selama 12 tahun mengalami masa sulit. Tapi Yusuf nggak mengalami apa yang disebut anak-anak zaman now sebagai mental health gue terganggu. Karena anak zaman now kan sering berkilah namanya, aduh gimana ya, ini yang disebut oleh Dr. Renard Kasai sebagai generasi strawberry. Strawberry generation. Generasi strawberry ini istilah yang baru untuk mengkritisi sebagian anak-anak zaman now yang mudah sekali jatuh dalam kedepresi dan putus asaan. Nggak bisa langsung mundur, langsung mental health terganggu. Ini gara-gara ada postingan viral seorang anak yang gara-gara ujian kuliahnya sedemikian numpuk langsung bilang, aduh mental health gue terganggu gara kuliah, gue nggak sempat lagi nonton Netflix, nggak bisa nongkrong sama teman, kayaknya gue harus resign atau gue harus cuti dari sekolahan atau dari kuliah demi mengembalikan mental health gue. Sekolah kayak toxic banget buat gue. Itu disebut the strawberry generation. Hanya karena dia kuliah, beban kuliah, dan langsung mundur. Inilah salah satu yang kita tidak inginkan. Disebut strawberry karena strawberry itu katanya ranu, menarik, tapi segitu coel, ya, tangkainya jatuh. Ya, kan kalau metik strawberry kan nggak kayak kita, ada yang pernah metik kelapa nggak? Puter-puter, ya, atau metik buah yang lain, ya, mangga juga disodok-sodok gitu ya. Kalau strawberry toel doang jatuh katanya begitu. Makanya disebut generasi strawberry. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Pendidikan Ramadan melatih anak kita mampu melewati ujian kesulitan. Di antara tantangan anak-anak zaman now ini kan, maaf, mereka mudah sekali flight dalam situasi sulit. Handphone yang mereka miliki dengan seperangkat fitur, bahkan ada fasilitas sosmed, mengajarkan mereka menjadi raja. Ini analisis dari Profesor Gregory Slayton dari Amerika. Beliau mengatakan bahwa yang paling membahayakan dari sisi pendidikan karakter adalah handphone. Handphone itu melatih anak kita untuk menjadi raja karena mereka punya tombol yang bisa menentukan nasib orang. Nama tombolnya block, unfriend, left group, unfollow. Kalau di Indonesia GoFood rating 1, Tokopedia nggak ngeselin rating 1. Kok bisa mereka menjadi raja? Makanya mereka menjadi terbiasa, ya. Dan ini yang membuat mereka membawa kebiasaan dunia maya ke dunia nyata. Dunia maya, nggak punya teman, komen nggak asik, blok. Di FB ada yang posting nggak enak,
langsung unfriend. Di grup WA ada yang nyebelin, live group. Kebiasaan flight ini ke bawah dunia nyata. Masuk sekolah langsung 2 minggu minta pindah, nggak mau gurunya nggak enak gitu ya. Di dunia kerja juga gitu. Saya punya kawan seorang HRD bilang, Ustadz saya kalau punya apa calon karyawan yang fresh graduate, CV-nya tebal, maka saya buang ke tempat sampah, saya jamin nggak masuk kantor saya. Loh, saya bilang bukannya bagus. Itu kan tandanya dia banyak pengalaman. Iya Ustadz, itu bukan pengalaman kerja, pengalaman resign. Ya, 2 bulan resign. Kenapa? Aduh, toksik banget kampus sekolahan kerja gua, gajinya kecil. 2 bulan lagi dapat kerjaan, resign lagi. Kok gitu? Habis bosnya killer, nggak bagus buat gua. Belum lagi aduh banyak lagi tugas kejauhan, macam-macam. Nanti di dunia pernikahan juga gitu. Baru mengalami kondisi istri nggak sesuai harapan, flight langsung cerai, dan inilah yang kita tidak inginkan. Nah, apa hubungannya dengan Ramadan? Nah, Ramadan melatih anak kita melewati masa sulit. Di antara lakukan ayah adalah jangan terburu-buru untuk mengiyakan ketika anak berkeluh kesah. Lapar ya, langsung ya batal kasihan nanti pada pingsan. Ayahlah yang lebih tegas dibandingkan ibu. Bisa nak insya Allah. Ya. Gimana? Nah, di antara salah satu yang diajarkan oleh para sahabat, kalau anak-anak dalam keadaan sudah tidak tahan, alihkan. Pikirannya membuat dia lemah karena dia fokus kepada sesuatu. Tapi kalau dia alihkan ke yang lain, dia mudah. Salah satu yang dilakukan oleh sahabiah zaman dulu adalah kalau anak-anak udah mulai nagih makanan, dibuatin mainan. Dibikin sibuk. Pendampingan ayah ini penting karena ayah melatih anak kita jangan berhenti sebelum selesai. Saya ingat karena saya sekarang lagi hobi running ya. Saya lagi ikut rencana Jakarta Marathon ya. Mudah doain ya mau jadi, karena pelatih saya ini dia gelarnya Ironman. Dia sudah melewati sepeda 100 km, maraton 42 kilo dan berenang 1,9 kilo ya. Makanya gelarnya Ironman, dan saya rutin setiap Senin Rabu Jumat di GBK Gelora Bung Karno. Jadi kalau yang ikut IG saya pasti ngeliat tuh sampai bosen, ya Allah Ustaz, Senin Rabu Jumat postingannya lagi lari mulai memang saya lagi senang lari ya, bukan lari di kenyataan tapi lagi senang. Nah, salah satu yang saya ingat coach ini bagus, dia bilang gini, Ustaz, jangan berhentilah setelah selesai, jangan berhenti saat lelah. Cukup saat lelah itu kita bukan berhenti tapi mengurangi yang namanya energi. Tapi tetaplah melangkah sampai selesai. Wah, itu nasihat dalam banget. Jadi begitu juga dalam kehidupan. Jangan menyerah sebelum selesai. Kalau belum selesai lanjutkan walaupun harus tertatih-tatih. Nah, banyak anak-anak kita yang belum selesai udah nggak mau berhenti, give up. Ini pendidikan yang buruk. Nanti di masa depan dia terbiasa menjadi orang-orang yang seperti ini. Dan mental yang kita tidak inginkan adalah anak-anak yang gampang nyerah. Dan puncak dari nyerah dia adalah anak-anak yang mudah banget tertekan, stres, depresi. Ya, itulah kenapa salah satu yang dididik dalam pendidikan kita adalah bagaimana melatih anak-anak kita itu memiliki mental yang tangguh, latihannya di bulan Ramadan. Jadi nilai karakter di bulan Ramadan melatih anak-anak kita yang pertama bagaimana dia melewati masa-masa sulit. Lapar nih, nanti ini sebagainya. Ya, sejam lagi ya. Kan sesuai kesepakatan. Abang bilangnya dari bukanya jam berapa? Walaupun abang bilang ini, abang udah janji. Janjinya apa? Jam 12. Karena abang baru pertama coba, nggak apa-apa jam 12 ya. Oh, tapi nggak tahan nangis. Juga pasti dipeluk sama ayah. Yuk, jalan-jalan. Ibu-ibu ya dampingi. Karena itulah dari beberapa hadis yang saya temukan. Para ayah-ayah zaman dahulu itu pada saat Ramadan benar-benar serius mendampingi anak. Jadi jangan nyuruh anak doang puasa tapi ayahnya nggak dampingin, zalim. Baru pertama kali puasa tuh sama bilang, ingat ya puasa pokoknya. Ayahnya sibuk, nggak ada pendampingan. Ini membuat dia kok ditinggalin sendiri. Minimal ada kesibukan. Itu yang pertama. Apa yang membuat anak-anak kita bisa survive adalah ketika dia tidak sendiri. Dan itulah kenapa tahapan yang akan dilalui di masa depan seperti itu. Yang kedua adalah Nabi Yusuf disebut al-qawiyyu ala syahawat. Dia tangguh melewati ujian syahwat.
Di antara ujian syahwat kita tahu adalah ketika Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha yang disebutkan dalam surat Yusuf ayat 24. Allah berfirman, "Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar'a burhana rabbih." Sungguh wanita itu terus-terusan menggoda Yusuf dan Yusuf pun nafsunya naik alias birahinya muncul juga. Yusuf mengalami ujian yang bahkan oleh Syekh Asadi disebut ujian yang paling dahsyat. Hadhihi mihnatu azima a'zamu ala Yusuf. Ini ujian yang paling dahsyat dalam Yusuf. Jadi ini ujian paling dahsyat. Ujian syahwat itu ujian paling berat dan memang itu yang disebutkan oleh baginda Nabi. Ma taraktu ba'di fitnatan adoro ala rijali minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang berat bagi laki-laki kecuali fitnah perempuan. Makanya fitnah perempuan ini jangan main-main. Itu yang membuat fitnah paling berat. Nah, Yusuf mengalami fitnah syahwat ini dimulai dari mana? Pada saat dia digoda oleh Zulaikha, seorang wanita yang dalam hal ini bukan sekedar wanita tapi wanita cantik yang di dalam ruangan sepi dan kunci, dahsyat sekali. Tapi Yusuf bisa melewatinya sampai akhirnya dia difitnah atas hal tersebut. Nah, inilah yang akan lalu anak-anak kita. Anak-anak kita yang paling kita khawatirkan adalah ketika dia dewasa, terutama anak laki-laki, dia akan mengalami ujian apalagi di daerah Jepang ya, di daerah-daerah yang minoritas di mana mungkin tayangan-tayangan yang merusak mata yaitu sangat banyak, itu yang akan membuat anak kita sangat mungkin mengalami namanya godaan syahwat. Nah, godaan syahwat itu kata para ulama itu adanya berada di dalam kemaluan. Tapi sebelum kemaluan ada pintu gerbang yang akan membuat seseorang itu bisa menahan kemaluannya. Itu adalah syahwat di perut. Perut dan di bawah perut itulah yang saling terkoneksi. Apa maksudnya? Bahwa seseorang bisa menahan syahwatnya di perut, dia lebih mudah menahan syahwatnya di bawah perut. Makanya sebaliknya, orang yang tidak mudah menahan syahwatnya di perut, dia sulit menahan syahwatnya di bawah perut. Itulah mengapa Imam Al-Ghazali mengatakan orang yang buas di saat makan, dia buas juga dalam urusan masalah kemaluan. Makanya hati-hati, anak kita yang tidak bisa mengontrol makanannya, tidak bisa mengontrol di bawah perutnya. Ya, inilah salah satu yang diajarkan dalam Islam. Makanya ujian yang berikutnya kita latih adalah berlatih berkaitan dengan mengontrol syahwat di bawah perutnya dengan melewat makanan atau syahwat di dalam perutnya. Nah, jadi masalah ujian anak-anak kita dalam berpuasa itu ternyata bukan saat lagi siang hari. Yang paling berat itu dan ini PR yang harus kita latih saat berbuka. Kenapa? Karena banyak yang saat berbuka justru melanggar apa yang menjadi esensi dari puasa, yaitu al-imsak. Karena banyak yang berbuka justru jadi liar, brutal ya. Banyak yang makanannya itu dikumpulin ya dijamak tapi nggak dikosor. Ya paham ya? Makanannya dijamak tapi nggak dikosor. Dari pagi, makan siang dikumpulin sampai makan malam nggak dijamak. Dijamak tapi nggak dikosor. Kalau sholat dikosor, kalau makanan nggak. Ya, apa yang terjadi? Maka sejatinya dia sudah berada dalam kelalaian. Itulah mengapa dalam urusan berkaitan dengan puasa itu, buka puasa itu justru adalah ujiannya, bukan saat siang hari itu ujian menahan kesulitan, tapi ujian syahwat itu saat berbuka. Siapa yang saat berbuka semua makanan, maka dia telah gagal. Makanya di antara latihannya tiru Nabi itu waktu berbuka, adakah sebuas kita yang semua makanan itu harus dihidangkan dimakan? Tidak. Cukup sebutir berapa butir kurma dan seteguk air, selesai. Kenapa? Agar kita melatih diri dalam urusan ini. Makanya para ayah latih termasuk manajemen berbuka itu bilang sama istri, "Mah, sidangkan makanan takjil dulu. Yang lainnya nanti. Takjil dulu di sini. Yuk, takjil." Kalau sama keluarga amba tamu yang lain mungkin kita sedikit beda untuk tidak mengesankan kita pelit ya sebagai tuan rumah. Tapi kalau sama yang namanya anak-anak, kok cuman minuman sama kurma sama sedikit gorengan? Gak apa-apa, ya minum. Ya puasa gini banget, cobain dulu. Ayo. Nah, enakan ya sholat dulu. Justru di situ ada nilai edukasi. Karena siapa yang tidak bisa menahan syahwatnya di meja makan, dia sulit menahan syahwatnya di ranjang. Inilah fatwa dari Imam Al-Ghazali. Makanya saya kadang-kadang ya pernah melakukan ngetes ya, misalnya saya sering menyarankan kalau kita lagi ingin mencari calon mantu ya, dalam hal ini buat anak kita, salah satu cara ngetesnya itu adalah ngundangnya pas jam makan siang.
datang jam 12. Dan pada saat jam makan siang itu sengaja makanannya kita tahan-tahan. Ya misalnya jam makan siang misalnya jam 12, makannya jam 2. Ya maaf ya, baru selesai masak. Di jam 2 dihidangkan, orang kalau di depan meja makan tuh kelihatan mana yang buas, mana yang wah, wah itu, itulah orang-orang yang dalam hal ini tidak punya kontrol diri. Dialah yang akhirnya kalau udah urusan berkaitan dengan syahwat perempuan, dia tidak bisa menahan hasratnya. Inilah yang harus kita hindari dan kita latih sama anak kita. Poin kedua, seperti Yusuf mampu menahan hasrat seksualnya dari godaan syahwat dari Zulekho. Di antara itulah kita inginkan anak kita seperti itu latihannya. Yang ketiga, di buku ini baru pengantar ya, saya baru jelasin pengantar buku doang nih. Gak apa-apa ya, nanti jelas jadi penasaran bukunya, karena ini bukunya tulisan saya dan tulisan Ayah Irwan. Yang ketiga, Yusuf disebut al-qawiyyu alal ghadab, anak yang tangguh melewati ujian kemarahan. Apa maksudnya? Di antara yang hebat dari Yusuf itu adalah ketika dia jadi raja, jadi penguasa, saudara-saudara yang pernah menyakitinya datang berbondong-bondong. Mau ngapain? Bukan untuk minta maaf, malah minta makanan karena mereka dalam keadaan kelaparan. Bukan minta maaf, padahal betapa Yusuf mengalami kondisi dibuang, dilecehkan, mengalami sakit. Mereka nggak sadar, malah minta makan. Apa yang lakukan Yusuf? Apakah Yusuf mengatakan, gak tahu diri kamu ya, ingat gak saya siapa? Seorang pernah kamu sakiti, pengawal, bacok, buang ke Laut Merah. Gak begitu. Yusuf menunjukkan bagaimana dahsyatnya, hebatnya dia. Di antara hebatnya Yusuf adalah Yusuf mengatakan kepada mereka, la tathriba alaikum al-yaum. Hari ini tak ada caci maki untuk kalian. Yaghfirullahu lakum, semoga Allah ampuni kalian. Wa huwa arhamur rahimin, dialah yang Maha Pengasih dan yang paling kasih. Alih-alih memarahi, Yusuf justru memaafkan. Dahsyat gak? Inilah hebatnya. Kalau kita ingin mendidik anak kita, diantaranya adalah didiklah anak kita supaya nggak gampang marah. Makanya Ramadan melatih ini. Terus gimana Ustadz? Apa cara bagaimana membuat anak kita gampang marah? Kita belajar dari apa yang disebutkan Al-Quran, bahwa marah ini lawannya bukan diam. Selama ini kita melatih marah itu dengan cara diam, salah. Marah itu kata para ahli nama lawannya adalah empati. Opposite of anger is not calmness. Ini kata-kata dari Dr. Oz, ya, satu dokter yang terkenal di Amerika yang bikin acara talk show. Opposite of anger is not calmness, it's empathy. It's empathy. Lawan kemarahan itu bukannya diam tapi empati. Empati adalah yang menyebabkan orang mudah mengendalikan marah. Dengan kata lain, orang yang punya empati tinggi pasti bisa meredam kemarahan. Itulah yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Imran ayat 134 ketika menyebutkan ciri orang-orang bertakwa. Apa itu cirinya? Alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharai wal qaziminal ghaiz wal afina 'anil nas. Itu orang-orang suka bersedekah di saat lapang dan sempit. Orang yang menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Lihat, 3 sifat ini terikat. 1, bersedekah saat lapang dan sempit. Orang yang suka bersedekah saat lapang dan sempit berarti orang ini istimewa banget, alias orang empati. Kok bisa? Karena sedekahnya bukan hanya saat lapang, sempit juga. Hanya orang-orang istimewa, empatinya tinggi. Kalau lagi lapang doang itu mah orang belum empati. Betul, lagi banyak duit bagi dah bagi, pas lagi sedikit gue juga nggak ada duit. Nah itu belum empati bener. Kalau empati itu ya udah kasihan banget nih. Ya, dia nggak punya uang, dia nggak apa-apa. Tapi kan bang kita uang nggak apa-apa lah, kita bisa makan. Kalau dia mah udah sekarat banget, kasih. Nah orang empati tinggi itu apa kata Allah? Wal qaziminal ghaiz, menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Makanya orang empatinya tinggi bisa menahan amarah, maafkan kesalahan orang lain. Sebaliknya, orang empatinya rendah, dia mudah marah dan mudah dendam. Maka Yusuf mengajarkan betapa dia adalah sosok empati. Buktinya apa? Memang dia dikenal empati. Pada saat dia menjabat jadi raja, dia suka berbagi, suka memberi. Itulah dahsyatnya Yusuf. Nah, maka itu, kalau kita ingin melatih anak kita seperti Yusuf yang bisa menahan amarah, Ramadan ini melatih empatinya. Di antara cara melatih empati anak justru di momen Ramadan itu jangan ibadah puasa aja. Banyak ajarkan anak mengasah ininya. Seingat saya banyak panti jompo yang ada di Jepang ya. Saya pernah dibawa soalnya sama sama Kang Yusuf tuh waktu dia ngundang ya dari ya IPMI Ikatan Perawat Muslim ya. Saya
diliatin itu. Ya Allah, latih anak kita. Karena empati itu diwujudkan dengan praktek. Mohon maaf ya, banyak orang berlatih empati itu dengan sekedar transfer. Itu nggak ngefek ke hati. Ya, ada bencana transfer, bagus sih. Tapi bencana itu akan membuat kita empati itu kalau kita terlibat, datang ke terjun ke lapangan, melihat keadaan, itu lebih empati. Makanya salah satu nasihat Rasulullah kepada salah satu sahabat yang saat itu dia bertanya, "Ya Rasulullah, hatiku keras banget. Aku tuh keras. Di antara ciri orang hatinya keras adalah nggak bisa nangis. Orang nggak bisa nangis tuh hatinya keras biasanya, ya. Maka di saat dia bertanya, hatiku tuh keras Rasulullah. Maka Rasulullah mengajarkan dua resep. Kalau kita pengen resep ini pakai itu membuat kita bisa melatih empati. Apa kata Rasulullah? Imsahur ra'sal yatim wa'atimul miskin. Usap kepala anak yatim dan beri makan orang miskin. Ternyata Rasulullah ngajarin berbagi itu praktek. Bukan sekedar transfer. Kalau bisa nih kita biasain anak kita, yuk apa ada kelebihan uang di Jepang misalnya, saya nggak tahu adakah lembaga sosial atau orang-orang yang butuh bantuan kita, yuk kita bawa makanan ini ke dia agar dia tahu kalau ada gelandangan. Ya saya nggak tahu Jepang, nggak tahu, kayak saya nggak pernah nemuin gelandangan sih, tapi yang jelas kalau ada bawa. Kalau ada, berikan kesempatan anak kita mengasah empatinya. Ada hewan-hewan yang harus tolong karena empati itu semakin tinggi meredam kemarahan, empati rendah meningkatkan kemarahan. Makanya orang empati rendah gampang marah dan gampang dendam. Psikopat itu nggak bisa nangis, ya, karena dia nggak punya empati, hatinya keras, dan akhirnya apa, perilaku dia adalah dia marah, dia bunuh dan sebagainya. Maka itulah kenapa dalam hal ini ini menjadi salah satu pengingat buat kita agar kita menjadi orang tua yang sungguh-sungguh melatih ini bulan Ramadan. Nah, 3 target itu yang harus kita miliki. Jadi target Ramadan khususnya melatih anak seperti Yusuf. 1, melewati ujian kesulitan, dia siap di masa depan. Melewati ujian syahwat, dia siap. Dan melewati ujian kemarahan, siap. Kalau itu terjadi, itu dia sudah sukses menjalani ibadah Ramadan. Dan itu didesain oleh ayah. Ingat, ayah mendesain Ramadan ini nggak ujuk-ujuk. Punya konsep, punya target, dan itulah yang dimaksud dalam buku ini agar ayah nggak masuk neraka. Ayah sungguh-sungguh mempersiapkan supaya anak-anak itu menjadi anak-anak yang benar-benar sesuai dengan target Ramadan, termasuk diri ayah. Mohon maaf karena waktunya terbatas, sementara saya lihat sudah ada yang ingin bertanya. Karena waktu saya tadi mungkin admin sudah menyampaikan dari staf kami, saya jam 8 ada kajian lagi waktu Indonesia. Ya, jadi waktu sana jam 10. Jadi jam 8 saya izin tidak ada lagi apapun karena saya harus bergabung di kajian yang lain. Aku lupa aja, fastaghfirullah walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.